Masih di dunia kita, pemirsa, dan kali ini saya dan Anes sedang berada di tempat yang lain. Kalau tadi kita ada di sekitar monumen World Trade Center, dan kali ini kita ada di Wall Street. Tepatnya ada di gedung Federal Hall ya, Federal Hall. Ini merupakan sebuah gedung yang bersejarah. Tidak banyak orang yang ngeh ya sebetulnya ketika berkunjung ke sini. Tapi ini adalah gedung pemerintahan Amerika Serikat yang pertama. Jadi antara tahun 1774 hingga tahun 1800, gedung Capitol Amerika itu di sini pemirsa, di Federal Hall ini. Karena Washington DC masih dalam tahap pembangunan ya pada saat itu. Dan bahkan gedung ini juga lah yang menjadi saksi pelantikan Presiden pertama Amerika Serikat, George Washington. Yang patungnya ada di belakang kami ini pemirsa. Betul sekali. Nah, kalau misalnya George Washington tadi dilantik di sini sebagai Presiden. Federal Hall. Betul, kali ini juga kita punya cerita tentang sekelompok orang yang juga dilantik. Cuma untuk menjadi warga negara Amerika Serikat. Selama lebih dari 50 tahun, Awad Al-Syria menantikan saat ini. 4 Juli lalu, pada Hari Kemerdekaan Amerika Serikat, akhirnya Awad diambil sumpah sebagai warga negara Amerika, bersama kedua anaknya dan 80 imigran lain. I think this day, this is my birthday now. I have 2 birthdays, one in Iraq when I am born, and in July 4, this is my birthday second. Terlahir dari pengungsi Palestina di Irak, Awad tidak pernah menjadi warga negara manapun. Ia selalu berstatus pengungsi. When I passed my test, I'm cry because this is my dream. 58 years. Saat tinggal di Baghdad, Awad bersama mitranya, seorang warga Irak, mengelola toko swalayan yang sukses. Tapi bisnis ini berantakan ketika perang berkecamuk tahun 2003, diikuti berbagai kekerasan sektarian. Every day when I open my door, I see dead body in the street. When I go to my store, I see dead body in the street. This is not life. Ketika mitra bisnisnya tewas ditembak dan istrinya tertembak di bahu, Awad memboyong keluarganya pergi dari Baghdad. I close everything. I don't need anything. I lost all my money, all my business. Only I want to save my son and my family to live. Because I think after maybe 1 week, 1 day, 1 month, my son killing. Selama 3,5 tahun, mereka tinggal di perkemahan pengungsi di gurun Irak, berbatasan dengan Suriah. Persediaan air sangat minim, panas membakar, jika malam dingin membeku, dan sering ada tenda yang terbakar. 6 tahun lalu, mereka berhasil masuk ke Amerika Serikat berkat program Departemen Luar Negeri AS yang menempatkan mereka di Charlottesville, Virginia. Believe me, first day when I come to America, I don't know what happened from my body. I think this is my country. Sejak kedatangannya, Awad bekerja pada sebuah supermarket besar, sesuatu yang sangat ia kenal karena profesinya dulu di Irak. Kedua putranya sudah kuliah dan bekerja paruh waktu di sini. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup, mereka bisa mengajukan permohonan untuk membuat paspor yang memungkinkan mereka untuk bepergian. Dari Charlottesville, Virginia, tim VOA. Sebagai pendatang di negeri asing, sebetulnya agak susah nggak sih buat kita untuk kalau misalnya lagi sakit atau minta tolong kadang-kadang sungkan. Nah, memang itu jadi salah satu kesulitan tersendiri, apalagi kalau nggak ada support system sama sekali. Iya, betul. Tapi kita sekarang punya cerita yang mana di sini berkisah tentang sekelompok orang yang berusaha untuk menolong sesama imigran, terutama mereka yang lagi sakit dan tidak punya kerabat di Amerika. Sulit bagi seorang imigran, apalagi yang baru pindah, tanpa teman atau keluarga, jika jatuh sakit dan butuh bantuan. You need to put this. Ini pernah dialami oleh Elia. I'm here in this country mostly without my family. I have stone in my kidney, and it's a 1-day surgery, but I felt the need. A lot of people, they don't have family here. Itulah yang menyebabkan Elia menggagas program kunjungan pasien di rumah sakit. Ia mendatangi Masjid Darul Hijrah di Falls Church, Virginia, yang kebetulan ingin memulai program kesejahteraan keluarga. Masjid Darul Hijrah lalu mengutus Elia mengepalai program kunjungan pasien yang menarik lebih dari 30 relawan dalam waktu hanya setahun beroperasi sejak tahun 2009. Salah satu rumah sakit mitra adalah Virginia Hospital Center. Visitors from the mosque have badges that look very much like mine. A picture, an indication of the fact that they've had a TB test, which is required annually for the protection of the patient.
I started the program in January, and I visit approximately between 3 or 4 patients a day, so maybe about 12 to 15 patients a week. Minimum is once a week, but sometimes I come by myself because I have the kids. So sometimes I sneak night time when it's not a visitation time, and I can talk to them. Ini merupakan salah satu upaya Darul Hijrah menjangkau masyarakat. Ilya mengakui mencari relawan tidaklah mudah. Namun imigran Palestina ini yakin, ia dan timnya tidak akan kehabisan orang yang ingin meluangkan waktu untuk membantu sesama. Allahumma hdina fi man hadait. Dari Falls Church, Virginia, tim VOA. Wa tawallana. Pemirsa, lewat liputan tadi maka tuntas sudah Dunia Kita episode kali ini. Jangan lupa Anda bisa melihat program Dunia Kita dan juga program-program VOA yang lainnya di situs kami www.voaindonesia.com, dan juga jangan lupa untuk melihat kami di channel VOA Indonesia di YouTube. Dan jangan lupa juga untuk memberikan like Anda untuk Facebook page kami dengan kata kunci Dunia Kita, dan juga ikuti kami di Twitter dengan kata kunci @VOA Dunia Kita. Dari New York Stock Exchange, saya Rifan Gastono dan Aryatna Budianto undur diri dulu, sampai jumpa di lain waktu. Dadah.